Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Yamaha Mio Sporty. Bisa kita dengarkan dulu suaranya. Oke, seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa suaranya sebegitu kasarnya, kita mendengarkan secara awal ini sekilas kayak ada riwayat kehabisan oli, bisa ada tanda-tanda di bagian kelep kendor, bisa ada permasalahan di bagian kamprat, bisa. Nah, berbagai alternatif, berbagai kemungkinan bisa terjadi, dan kita juga mempunyai masukan dari beliau yang punya motor bahwa motor ini memang pernah telat oli sesekali, dan semenjak kehabisan oli itu, telat oli itu, timbullah suara seperti ini. Nah, berasumsi ini kita mempunyai unek-unek atau mempunyai pendapat bahwa ini bagian piston. Nah, selain piston, apakah ada yang lain? Biasanya yang pernah kita alami, biasanya kalau kelasnya Yamaha, Matic Yamaha ataupun Yamaha yang bergigi, biasanya kalau kelasnya Matic kehabisan oli itu nyerangnya selain di piston, biasanya masuk ke bagian noken as sama templar atau plato. Nah, tiga alternatif atau tiga bagian ini yaitu piston, noken as sama templar atau plato. Tiga bagian ini biasanya sering kelasnya Yamaha itu sering di serang, ataupun tiga poin ini sering terjadi ketika motor ini telat atau kehabisan oli. Beda kalau Maticnya Honda. Maticnya Honda itu biasanya jarang ke noken as, walaupun oli telat atau oli pernah ada riwayat habis telat. Itulah yang pernah kita alami, berbagai kemungkinan atau berbagai pendapat atau berbagai alasan yang dialami atau perbedaan antara Honda dengan Yamaha. Praktek di lapangan seperti itu. Jadi kita bisa menjelaskan sedikit atau berbagi pengalaman sesuai yang pernah kita alami selama kita berkeluh kesah tentang di dunia perbengkelan. Biasanya seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman atau masukan yang mungkin bisa membantu ataupun bertukar pengalaman di sini. Silahkan ikut nimbrung, silahkan ikut berbagi pengalaman tentang Yamaha Matic Mio. Ada permasalahan lain? Nah, mudah-mudahan nggak ada yang lain. Kita fokusnya di bagian piston, noken as sama templar atau plato. Nah, kita akan lebih pasti, kita nanti akan bongkar ya. Kita akan lihat dulu. Kalau memang piston, nanti kita cukup coulter atau bubut. Tapi kalau memang ada tambahan noken atau templar atau plato, berarti mau nggak mau kita nanti ada dua alternatif. Biasanya kalau noken as itu kan bisa dibubut, dibaiki di tukang bubut, nanti bisa dipakai lagi kalau budgetnya yang mungkin minim ya. Tapi kalau mau nggak resiko, katakanlah pengen cepet dan biayanya cukup, itu silahkan kita sarankan untuk mengganti noken as. Nah, nanti ada alternatif mengganti ataupun mengakali di tukang bubut. Nanti kita pasrahkan ke beliau yang punya motor, beliau yang lebih berhak untuk mengambil keputusan bahwa ini baiknya diakali di tukang bubut ataupun diganti mengenai bagian noken as. Karena nanti kalau sesuai yang kita alami ya, ganti piston, noken as sama templar itu nanti biayanya cukup lumayan, cukup untuk merogoh
dompet yang agak dalam. Jadi kita sarankan untuk bawa ke tukang bubut bisa bagian noken asnya ya, untuk menghemat pembiayaan, untuk menghemat biaya. Jadi nanti fokus ke bagian templar sama piston, ngirit di bagian noken as. Namun kalau beliaunya nggak mau resiko, dalam arti suruh untuk ambil amannya, ya monggo ganti gitu kan. Oke, kita kembali ke video. Silahkan teman-teman yang mungkin ingin ikut berpendapat di sini, yang mungkin mempunyai motor Mio yang di rumah ada permasalahan suara kasar, kemprecek, ataupun berasap, ataupun ada ya seputaran permasalahan Yamaha Mio atau Matic Mio, silahkan ikut nimbrung di sini, ikut bergabung. Nanti sekiranya ada pendapat, silahkan utarakan, silahkan isi kolom komentar, tanyakan di sini. Mudah-mudahan kita nanti bisa menjawab pertanyaan teman-teman atau unek-unek teman-teman mengenai Yamaha Mio yang ada di rumah, mungkin permasalahan sama. Sedikit pembahasan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan sekiranya ini bermanfaat, kita juga intinya berbagi pengalaman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang itu salah mas, itu beda mas, ya monggo. Intinya kita coba berbagi pengalaman tentang Yamaha Matic Mio. Nah, seperti ini, kita kembali ke video. Ini adalah tanda-tanda lama nggak ganti oli. Nah, seperti ini ya. Ini olinya mengerak seperti ini, bisa mengerak kering. Dan ini kita pastikan bahwa selain beliau kehabisan oli, ini ada tanda-tanda beliau terlalu lama mengganti oli, ataupun bahkan mungkin nggak pernah diganti. Makanya untuk teman-teman sebagai masukan yang punya Matic, khususnya Mio atau Matic yang lain, oli sebenarnya sepele, tapi kalau kita amati selama ini sangat berfungsi banget. Jadi jangan sepelekan kalau ganti oli ini, asal inget gitu kan. Jadi kalau bisa mau nggak mau harus teratur. Kelasnya Matic itu bisa dibilang, ada yang bilang Matic kenapa ya olinya kok berkurang gitu kan. Ada yang bilang Maticku nggak berasap, nggak netes, tapi olinya kok lama-lama berkurang gitu kan. Berbagai kemungkinan atau pendapat mereka beda-beda. Cuman memang faktor di lapangan, Matic ini sering olinya berkurang tanpa ada penyakit seperti berasap, putih, ataupun netes. Kita mempunyai asumsi atau pendapat bahwa kenapa Matic sering olinya berkurang, bahwa itu juga nggak ada permasalahan yang fokus gitu kan. Sedikit penjelasan menurut kita, biasanya yang bermasalah itu di bagian seal clap. Jadi ada perawatan khusus kalau kelasnya Matic ini, untuk sekian bulan sekali itu dilakukan servis besar, dalam arti membersihkan klep, skor klep, ganti seal clap. Nah, itu untuk menghindari oli berkurang dan lama-lama akan habis. Nah, seperti ini, kita kembali ke bikin video. Ini bener-bener luar biasa. Bapaknya atau beliau yang punya motor kayaknya lama bener nggak pernah ganti oli, karena terjadi seperti ini, mengkerak di bagian dalam. Nanti kita juga susah ini akan membersihkan, mungkin pakai air keras ataupun carbo cleaner untuk membersihkan seperti ini ya. Oke, kita temukan satu poin, yaitu penyakitnya di bagian pistonnya. Nah, seperti ini pistonnya, bisa teman-teman lihat pistonnya sudah melampaui banget parahnya. Nah, mau nggak mau, nah seperti ini yang bagian yang normal, bagian bawah, namun yang di atas seperti ini. Nah, oke, satu poin, dan yang lain nanti kita lanjut ke noken as. Oke, asumsi pertama sudah ketemu, yaitu piston. Karena oli, beliau yang punya motor nanti kita akan kasih tahu, mudah-mudahan bisa teratur ganti oli agar tidak terjadi seperti ini. Oke, sedikit berbagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan, sekali lagi ada yang ditanyakan, monggo. Nanti kita akan melakukan pembahasan di next video, mudah-mudahan ada manfaat. Nah, ini noken asnya, silahkan ikuti, silahkan teman-teman saksikan. Ini noken asnya parah banget. Nah, sampai kemakan seperti ini berarti sekali lagi karena oli dan templar oli noken as itu sangat
sinambung ataupun berhubungan banget. Makanya untuk teman-teman semua jangan sepelekan oli untuk khususnya matic ya. Seperti ini di dalamnya, ini sangat lama banget kelihatan. Nanti kita akan menggunakan carbo cleaner untuk membersihkan. Nah, ini klepnya juga luar biasa keratnya seperti ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit berbagi. Terima kasih matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.